Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang bernama Sekarat dan berasal dari kelas 1A, jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Politeknik Negeri Bandung. Kelompok kami terdiri atas dua anggota, yaitu saya, Cinta Karina Hairunisa dengan NIM 241511004 dan Dan saya Nasofatia Fasya dengan NIM 241511023. pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan program yang kami buat, yaitu pembelian pulsa dengan konsep M-Banking sebagai tugas besar mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Program ini dirancang untuk mempermudah pengguna dalam membeli pulsa melalui sistem yang interaktif. Program ini memiliki dua mode login, yaitu sebagai admin dan juga sebagai pengguna. Setiap fitur di dalam program ini dilengkapi dengan nomor panduan agar pengguna dapat dengan mudah mengoperasikannya. Sebagai simulasi, saya akan mencoba untuk login sebagai admin terlebih dahulu. Dapat dilihat bahwa tampilan awal menu program kami yaitu sebagai berikut. Nah, di sini karena saya ingin login sebagai admin, maka saya akan menginput angka 1 dan setelah itu saya akan diminta untuk memasukkan kode akses. Nah, di sini kami sudah menetapkan untuk kode akses admin yaitu adalah admin. Nah, di sini setelah menu tampilan awal, kita akan mendapat pilihan dua, yaitu monitoring transaksi dan juga kelola data pusat. Pertama, saya akan mencoba menu monitoring transaksi terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat bahwa setelah saya menginput angka 1, bahwa terdapat 4 informasi yang tersedia di menu monitoring transaksi, yaitu transfer berhasil, transfer gagal, dan pembelian pulsa berhasil, dan juga pembelian pulsa gagal. Nah, selanjutnya saya akan mencoba bagian menu kelola data pulsa. Nah, di sini sama seperti tadi, saya akan login sebagai admin dan juga memasukkan kode aksesnya. Nah, karena tadi saya sudah melakukan monitoring transaksi, maka sekarang saya akan mencoba menu kelola data pulsa. Saat saya memasukkan angka 2, maka akan tertampilkan menu kelola data pulsa yang terdiri atas 3 pilihan, yaitu edit harga pulsa, tambah pulsa baru, dan hapus pulsa. Yang pertama, saya akan mencoba menu edit harga pulsa terlebih dahulu. Nah, di sini setelah saya memasukkan angka 1, maka saya akan diminta untuk memilih operator antara 1, 2, dan 3. Di sini operator yang dimaksud yaitu 1 merupakan Telkomsel, 2 merupakan XL, dan 3 merupakan Indosat. Di sini saya akan mencoba memilih angka 1. Nah, di sini setelah itu saya akan meminta untuk memasukkan paket yang ingin saya ubah. Di sini sebagai contoh saya akan memasukkan paket 3. Nah, setelah memasukkan paket yang ingin diubah, saya akan diminta untuk memasukkan harga baru. Nah, di sini sebagai contohnya saya akan memasukkan angka 95.000. Nah, setelah memasukkan harga, setelah itu akan ada informasi bahwa harga pun berhasil diperbaharui untuk paket 3 operator 1 menjadi rupiah 95.000. Selanjutnya, saya akan mencoba yang bagian tambah pulsa baru. Nah, di sini sama seperti tadi, saya akan login sebagai admin dan juga memasukkan kode aksesnya. Nah, pada kali ini saya akan mencoba menginput angka 2 untuk menu tambah pulsa baru. Sama seperti tadi, saya akan diminta untuk memasukkan operator yang diinginkan. Namun, pada kali ini saya akan diminta untuk memasukkan nomor paket baru, contohnya yaitu 4. Untuk nama paketnya, saya akan mengambil 8 GB. Nah, sama seperti tadi, saya akan juga diminta untuk memasukkan harga, yang mana saya akan mencoba harga 90.000. Nah, setelah itu akan ada informasi bahwa daftar yang ada sudah penuh dan saya tidak bisa menambahkan pulsa baru. Hal ini itu diakibatkan karena daftar yang sudah ada itu masih penuh, karena untuk setiap operator hanya bisa terdiri dari 3 paket. Sedangkan saya belum menghapus paket manapun, sehingga saya pun jadi tidak bisa menambahkan paket pulsa yang baru. Untuk yang terakhir, saya akan mencoba bagian hapus pulsa. Nah, sama seperti 2 langkah sebelumnya,
saya akan mencoba login sebagai admin dan juga memasukkan kode aksesnya. Namun pada kali ini saya akan menginput angka 3 untuk ke bagian menu hapus pulsa. Nah, di sini sama juga seperti dua langkah sebelumnya, saya akan diminta untuk memilih antara operator 1 hingga 3. Namun pada kali ini, di sini saya disuruh untuk memasukkan paket yang ingin dihapus antara 1 hingga 3. Di sini sebagai contoh, saya akan menghapus paket 1 dari operator 2. Nah, setelah menginput angka 1, terdapat informasi bahwa paket pulsa pun berhasil dihapus. Nah, sehingga berikut merupakan fitur-fitur yang terdapat pada login sebagai admin. Nah, berikut merupakan fitur-fitur yang ada pada login sebagai admin. Berikutnya, saya akan menyerahkan kepada rekan saya Nashwa untuk membahas mengenai fitur-fitur yang ada sebagai pengguna. Nah, selanjutnya, setelah login sebagai admin, mari kita coba untuk login sebagai pengguna. Pada menu awal, kami memilih opsi 2 untuk login sebagai pengguna. Nah, sama seperti saat login sebagai admin, kami juga diminta untuk memasukkan kode akses, yaitu user. Tapi perlu diingat bahwa pada saat login sebagai pengguna, jika kamu salah memasukkan kode akses lebih dari 3 kali, maka sistem akan meminta untuk pergi ke bank dan menghubungi petugas bank. Kita coba yang salah dulu ya, 3 kali. Nah, maka akan terlihat tampilan seperti ini. Kode akses salah, dan silakan pergi ke ATM dan hubungi petugas. Selanjutnya kita coba yang benarnya. Kita coba yang benarnya ya. 2, masukkan kode akses user. Nah, setelah login berhasil, maka akan terlihat tampilan sebagai berikut, yaitu info saldo, transfer, dan pembelian pulsa. Yang pertama, kita coba yang info saldo terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat pada saat kita memilih info saldo yang memiliki angka 1, maka program akan langsung menampilkan jumlah saldo saat ini, yang mana dapat dilihat kita mempunyai jumlah saldo sebanyak 15.550.000. Saya akan memilih opsi 2 untuk masuk ke menu transfer, dan di sini memiliki 2 submenu, yaitu daftar transfer dan transfer. Kita akan coba yang daftar transfer terlebih dahulu. Nah, untuk memilih menu daftar transfer, kami memilih opsi 1. Setelah memasukkan angka, maka saya akan diminta untuk memasukkan nomor ATM sebanyak 8 digit. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, maka di sini nomor ATM berhasil didaftarkan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mendaftarkan 2 nomor rekening. Maka saya akan memasukkan pilihan nomor 1 kembali untuk mendaftarkan nomor rekening. Di sini kita memakai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, maka nomor rekening berhasil didaftarkan. Nah, selanjutnya kita langsung ke menu transfer. Nah, di sini terlihat bahwa saldo saat ini sebanyak 15.550.000. Nah, di sini saya akan memilih opsi nomor rekening tujuan yang kedua. Nah, selanjutnya masukkan jumlah nominal yang ingin ditransfer, misalnya 1 juta. Selanjutnya, kita akan diminta untuk memasukkan PIN sebanyak 6 digit. Nah, setelah itu maka akan terlihat tampilan transfer berhasil dengan detailnya. Dan di sini saldonya juga berkurang ya, sebanyak 1 juta. Nah, yang terakhir pada menu utama sebagai pengguna yaitu pembelian pulsa. Untuk memilih menu pembelian pulsa, maka saya akan memilih opsi 3. Untuk masuk ke menu pembelian pulsa, saat baru memasuki menu pembelian pulsa, maka saya akan diminta untuk memasukkan nomor telepon sebanyak 12 digit. Misalnya,
Nah, setelah memasuki 12 digit nomor, maka program akan mendeteksi operator secara otomatis berdasarkan 4 digit angka pertama, baik itu Telkomsel, XL, ataupun Indosat. Nah, di sini 0857 merupakan nomor dari operator Indosat. Selanjutnya, kita akan memilih paket pulsa untuk operator ketiga. Di sini saya akan memilih paket nomor 3. Selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan nomor PIN sebanyak 6 digit. Nah, selanjutnya terlihat detail pembelian yaitu dengan nomor telepon, operator, paket, dan waktu transaksi dengan status pembayaran berhasil. Nah, sebagai kesimpulannya, program kami yang bertema pembelian pulsa memiliki cakupan yang cukup luas karena menggunakan konsep m-banking. Hal ini terlihat dari adanya dua jenis login, yaitu sebagai admin dan sebagai pengguna. Login sebagai admin mencakup fitur untuk monitoring transaksi dan pengelolaan data pulsa, seperti mengubah harga pulsa, menambah pulsa baru, dan menghapus data pulsa. Fitur ini mempermudah admin dalam mengatur data dan memantau aktivitas transaksi. Sementara itu, login sebagai pengguna mencakup cek saldo, transfer, dan pembelian pulsa. Fitur-fitur ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi sehari-hari dengan cepat dan praktis. Sehingga dapat diketahui bahwa program ini tidak hanya menyediakan layanan pembelian pulsa, tetapi juga fitur lain yang mendukung kebutuhan transaksi dengan cara yang lebih mudah dan terorganisir. Walau tentunya program ini masih banyak kekurangan, tapi kami berharap program ini dapat membantu pengguna dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih nyaman. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.